Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Bagaimana adik-adikku semuanya? Masih semangat ya belajarnya ya? Kali ini kakak akan membahas TPS kuantitatif tahun 2021. Saya bahas ini adalah paket yang kedua ya. Silakan bagi adik-adik yang belum menyimak paket 1, kalian bisa lihat di video Makin Privat sebelumnya. Oke ya, langsung saja nomor 1. Faktor persekutuan terbesar FPB dari dua bilangan berurutan bilangan asli ABC adalah 1. Oke, kita punya ada bilangan ABC. Ini adalah bilangan asli. FPB-nya itu adalah 1. Ya. Apabila A ditambah C itu hasilnya 8. B dikalikan C plus 3 itu hasilnya 20. Dan C itu kurang dari 6. Oke, bilangan asli ya, ternyata C kurang dari 6, maka C itu 1, 2, 3, 4, 5. Inilah kemungkinan yang bisa kita peroleh dari C. Maka pernyataan yang benar ada berapa nih pernyataan yang benar? Ya, kita bisa cek dari sini dulu ya, Dek ya. Saya kerjakan dari sini. B dikalikan berapa biar hasilnya 20. Agar hasilnya 20 kemungkinan adalah 1 kali 20, begitu kan? Atau 20 kalikan 1, atau misalkan 10 kalikan 2, 2 kalikan 10, 4 kalikan 5, atau 5 kalikan 4. Inilah beberapa kemungkinan. Kita cek ya, jika B-nya 1, nah ini C ditambah 3 itu hasilnya 20, maka C-nya kan 17. Salah ya, karena C itu mintanya kurang dari 6, maka ini tidak mungkin. Jika B-nya 20, C ditambah 3 itu harus 1. Ini juga salah, tidak mungkin. Jika B-nya 10, C ditambah 3 harus nilainya 2. Ini juga salah ya, maka C-nya negatif 1. No. Jika B-nya 2, maka C ditambah 3 itu adalah 10. Oke, saya masukkan B-nya 2, maka nanti C-nya berapa? C-nya 7 ya. Karena kan 7 ditambah 3 itu adalah 10. Apakah betul? Tidak betul ya, karena C itu kurang dari 6. Nah, kita lihat lagi syaratnya, maka ini juga salah. Saya cek untuk 4 ya, apabila B-nya 4, C ditambah 3 itu wajib 5. Maka nanti C-nya 2 ya, Dik ya. C-nya 2, oke, memenuhi syarat. Ya, saya lanjutkan, apabila B-nya 5, ini B-nya 5, maka C-nya jadi 1 ya, Dik ya. Karena C ditambah 3 itu wajib 4 ya, maka C-nya 1. Oke, sekarang kita akan mencari nilai A. Ternyata A ditambah C itu kan 8 ya. Ya, pada saat C-nya 2, maka nanti A-nya itu 6, ya kan? 6 ditambah 2 itu 8. Pada saat C-nya 1, maka A-nya 7. Oke ya, kita menganut ke sini. Ya, kita peroleh nilai ABC. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua. Yang pertama adalah 6, 4, 2, atau 7, 5, 1. Nah, ternyata antar dua bilangan itu FPB-nya 1. Kita cek deh. 6 sama 4 itu FPB-nya berapa, Mbak? 2. Ya. 4 dan 2 juga FPB-nya 2. Maka ini salah. Ya. 7 ke 5 FPB-nya 1, 5 ke 1 juga FPB-nya 1. Maka ABC yang tepat itu adalah ini ya, Dik ya. A-nya 7, B-nya 5, C-nya 1. Oke ya, sekarang kita cek satu persatu. Apakah jumlah ketiga bilangan adalah ganjil? 7 tambah 1, 7 tambah 5 itu 12, 12 tambah 1, 13. Betul ya, Dik ya? Satu benar. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah ganjil. 7 dikurangi 1 itu 6 ya. Harusnya menghasilkan bilangan yang genap. Maka ini salah. Hasil kali ketiga bilangan adalah genap. 7 kalikan 5 itu 35. 35 kalikan 1 ya 35. Ya, salah ya. Harusnya ganjil. Oke, salah. Jumlah dua bilangan terbesar. Oke, bilangan terbesar di sini adalah 7 dan 5. Apakah lebih besar daripada 2 kali bilangan terkecil? 2 kali bilangan terkecil. Bilangan terkecilnya itu 1 ya. Maka 7 tambah 5 kan 12 ya, Dek ya. 12 lebih besar dari 2.
Betul sekali. Ya, pernyataan yang benar itu ada 2. Oke, ada gambaran ya soal seperti ini ya. Saya lanjutkan aja ke soal nomor 2. Jika garis G sejajar dengan Y sama dengan 2x plus 7 dan menyinggung kurva. Oke, ternyata G itu juga menyinggung kurva ya. G menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Maka garis G, ya. Maka kita intinya mencari persamaan garis G ya. G-nya itu menyinggung kurva. Maka G itu apa sih? Maka G ini adalah persamaan garis singgung. Kita tahu rumusnya bahwa Y min Y1 sama dengan MX min X1. Inilah PGS ya. Oke, saya akan mencari gradiennya, titik potongnya juga kita cari ya. Ternyata G sejajar dengan Y, maka artinya gradien G sama dengan gradien Y. Gradien Y-nya berapa Mbak? 2, gitu ya. Maka gradiennya ketemu 2. Saya masukkan, kita mencari X1, Y1 ya. Dari mana Mbak? Dari sini. Garis G menyinggung Y. Gradien itu sama saja dengan turunan kurva. Gradiennya kan ketemu 2. Kita turunkan ya. Ini kurvanya kita turunkan, maka 2x plus 4. 4-nya pindah ruas, maka menjadi min 2. Sininya 2x. Ketemulah x-nya min 1. Min dikurangi min 1, maka jadi plus 1. Terus tugas kita tinggal mencari Y1 ya. Mencari Y1 bagaimana Mbak? Ya tinggal nanti X ini saya substitusikan ke kurva. Ketemulah nilainya Y ya. Maka min 1 kuadrat ditambah 4 dikalikan min 1 ditambah 5. 1 dikurangi 4 tambah 5 ya. Hasilnya 2. Inilah Y1-nya ya. Saya kurangi 2. Oke, Y min 2 sama dengan 2x plus 2. Y sama dengan 2x plus 4. Inilah persamaan garis G-nya atau persamaan garis singgungnya ya. Oke, kita akan cek satu persatu. Apakah titik potong terhadap garis titik potong garis G terhadap sumbu Y adalah 0,3? Kita cek aja ya, 0,3 itu berada di titik Y sama dengan 2x plus 4 enggak? Oke. Pada saat X-nya 0, apakah Y-nya 3? Intinya kayak gitu aja. Ya, Y sama dengan 2, X-nya saya masukkan 0, ditambah 4. Iya, harusnya Y-nya 4. 0 tambah 4 kan 4. Harusnya 0,4, bukan 0,3. Maka pernyataan 1 salah. Kita cek nomor 2, apakah gradien garis G adalah min setengah? Salah ya, harusnya 2. Untuk poin ketiga, kita cek aja min 2,0 ada nggak sih di garis G? Y sama dengan 2, X-nya saya ganti min 2 ditambah 4 ya. Maka min 4 ditambah 4 itu kan 0, betul sekali. Pada saat X-nya min 2, hasilnya Y-nya 0. Oke ya guys, maka pernyataan ketiga itu benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 3 saja. Oke, semoga kalian semuanya paham. Saya lanjut aja ke soal nomor 3. Ini adalah logaritma lagi ya, Dek ya. Masih ingat, jika penjumlahan logaritma, dan ini bilangan pokoknya udah sama di depan atas ini ya, maka nanti jadi bagaimana Mbak? Jadinya kayak gini guys. Kalau saya punya A log B ditambah dengan A log C, maka menjadi A log B kalikan C. Ini konsepnya ya. Maka nanti A log X dikalikan 2X plus 1 sama dengan B. Kita substitusikan, ternyata X-nya adalah setengah. Ya, maka A log setengah. 2 kalikan setengah itu 1 ya. 1 tambah 1 itu 2 sama dengan B. Maka menjadi A log setengah kalikan 2 itu adalah 1 sama dengan B. Oke, sekarang gini aja deh. Log 1 berapa, D? Log 1 tuh 0 ya. Nah, diperoleh, maka nilai B-nya 0. Ya,
Yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu adalah 2A min 6B. A-nya nggak usah kita cari ya, karena di pilihan ganda itu A-nya masih dalam bentuk A. Maka 2A dikurangi 6, oh ternyata B-nya 0. Maka jawabannya 2A. Oke ya guys ya, paham ya? Ya, saya lanjut aja ke soal nomor 4. Oh iya, ini tentang kecukupan data ya. Saya jelaskan dulu, ini ABC-nya belum ada. Untuk poin A, itu artinya satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Untuk poin B, 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Poin C, 1 dan 2 itu harus bersamaan ya, atau harus digabung, baru mereka bisa menjawab pertanyaan. Ya, untuk poin D itu satu saja bisa menjawab pertanyaannya, 2 saja itu juga bisa menjawab. Sedangkan poin E, 1 dan 2 tidak cukup ya, atau tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada di soal gitu ya. Kita cek soalnya terlebih dahulu. Rata-rata 5 bilangan bulat positif sama dengan 5. Oke, diketahui rata-ratanya adalah 5, bilangannya juga ada 5. Jangkauan dari kelima bilangan tersebut adalah, ya ditanya jangkauan ya, apa rumusnya jangkauan? Data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab. Ya, intinya kita mencari jangkauan ya. Ya, yang diketahui apa Dek? Ini yang diketahui. Ya, saya akan tulis di sini yang diketahui apa aja. Rata-rata, maka saya rumusnya itu saya rumuskan seperti ini ya. Ini misalkan data sudah saya urutkan ya dari kecil ke besar ya. Maka X1 ditambah X2 ditambah X3 X5 dibagi dengan 5. Ya, jangan. Oh ya, N dulu ya, N aja ya. Oh ya, N dulu aja ya. Ya, saya masukkan angkanya sini 5, maka nanti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi dengan 5 data. Gitu ya. Maka nanti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan X5 itu nilainya 25. Inilah yang diketahui. Nah, apakah kita bisa mencari jangkauan jika kita menggunakan data ke 1 saja? Oh, ternyata diketahui mediannya adalah 5. Ya, saya hapus ya, median otomatis jatuh di X3. Nah, ini diketahui angkanya 5, Dek. Bisa nggak ketemu X1 sama X5 untuk mencari jangkauan? Maksimum kurangi minimum, otomatis kan jangkauannya itu adalah data kelima dikurangi data ke-1. Masih banyak kemungkinan ya, X5 sama X1-nya berapa ya? Maka poin 1 saja tidak bisa menjawab. Ya, ini berarti saya silang. Saya cek poin kedua saja. Kalau poin kedua saja, maka ini saya hapus lagi. Ini saya buat X3 lagi. Apakah kalau hanya diketahui modus tunggal bernilai 8, modusnya 8, apakah kita bisa mencari X5 sama X1? Oke deh, modusnya 8 nih. Misalkan ya, saya buat sini 8 nih. Sini 8. 8 tambah 8 berapa? 16 ya. Maka X1 ditambah X2 tambah X3 itu harus 9. Nah, ini banyak banget kemungkinan, Dek. Ya, bisa juga X1-nya nanti 1. X2-nya adalah 3, berarti kan 4 ya. Kurang berarti sini 5. Atau bisa juga nanti X1-nya 1. Misalkan X2-nya adalah 2, kan baru 3 tuh. Maka kurang sini 7. Nah, banyak kemungkinan ya. Maka kalau hanya diketahui modus ini juga tidak bisa menjawab. Nah, jadi kalau hanya pakai data 2 saja, itu juga tidak bisa menjawab. Nah, ini berarti salah ya, Dek ya. Sekarang coba, saya poin 1 dan 2 saya gabung ya. Ini saya gabung nih. Poin ke-1 didapatkan X3 adalah 5, mediannya 5. Ya, lalu modusnya adalah 8. Oke, berarti kan saya anggap ini X4 sama X5 adalah 8. Karena modus adalah data yang sering muncul ya. Saya buat ini 8, otomatis lebih dari 1.
Ya, 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 5, itu berarti sini 21. Kita butuh 25, ya. Maka nanti X1 ditambah X2 itu nilainya 4. Kemungkinan berapa, Mbak? Kemungkinannya hanya 1 dan 3, gitu kan? Gak mungkin 2-2, karena mintanya modusnya modus tunggal, yaitu modusnya hanya 8. Kalau 2 sama 2, itu berarti modusnya adalah 2 dan 8, gitu. Ya, oke ya, Dek ya? Iya. Jadi yang benar adalah C, ya. Data ke 1 dan 2 itu harus digabung, baru deh nanti ketemu yang kita mau, ya. Dari sini kita peroleh jangkauannya itu adalah 8 kurangi 1. Begitu guys. Ada gambaran ya? Oke ya. Ya, saya lanjutkan aja ke soal nomor 5. Suatu bilangan terdiri atas 5 angka yang tersusun dari angka 1, 2, 6, 8, dan hanya angka 8 yang boleh berulang. Oke, saya punya 5 bilangan, ya, terisi dari angka 1, 2, 6, 8, dan hanya angka 8 yang boleh berulang. Yaudah saya masukkan 8, kayak gini. Maka banyak bilangan yang mungkin dibentuk adalah, nah ini menggunakan apa, Dek? Ini kita bisa menggunakan permutasi. Permutasi apa? Permutasi dengan adanya unsur yang sama. Ya, siapa di sini unsur yang sama? 8-nya keluar 2 kali. Ya, nanti rumusnya apa? P sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya. Ya, N1, N2 itu apa sih? Yaitu data yang sama. Misalkan ya, saya punya soal yang lain nih. Misalkan saya punya ada tulisan celana gitu ya. Berapakah banyaknya huruf yang dapat dibentuk dari angka celana? Coba kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya itu ada 6. Ada huruf yang sama nggak? Ada ya, yaitu A-nya. Ternyata A-nya itu adalah 2. A itu saya anggap N1 deh, ini adalah 2. Oke ya, maka nanti berapa sih banyaknya cara penyusunan yang tersusun dari huruf celana? Maka rumusnya adalah 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Begitu guys ya. Begitu halnya dengan soal ini, kita lihat N-nya itu ada 5. Ternyata 8 itu ada yang sama, yaitu 2, maka saya bagi dengan 2 faktorial. Gitu aja ya. Semoga bermanfaat ya. Coba saya selesaikan. 5, 4, 3, 2 dibagi dengan 2. Ya. 5 kalikan 4, 20. 20 kalikan 3 itu adalah 60. Oke. Jawabannya adalah B. Saya lanjutkan ke soal nomor 6. Ini tentang fugu-fugu ya, atau F bundaran G. Nah, anak-anak sering bilangnya tuh fugu-fugu, Mbak. Oke. Kalau ada F bundaran GX, maka cara pekerjaannya tuh dari belakang ya. Maka jadinya F GX. Nah, sama dengan 2X pangkat 2020 dikurangi 2021X min 2021. Ya. Apabila GX-nya sudah diketahui nih, GX-nya itu adalah 2021X min 5. Pertanyaannya tentukan nilainya F min 5. Ya, ini saya masukkan di sini ya, 2X pangkat 2020 dikurangi 2021X min 2021. Nah, gimana Mbak caranya Mbak? Gampang sekali deh. Kamu bikin aja nanti ruas kiri sama dengan kiri. Nah, kamu buat seperti ini. 2021X dikurangi 5 itu sama dengan min 5. Mintanya min 5. Nah, maka nanti 2021X sama dengan, ini kan pindah ruas jadi 5 ya. Min 5 ditambah 5 itu 0. Maka nilai X-nya adalah 0. 0 dibagi dengan 2021. Nah, nanti X ini yang kita substitusikan ke sini. Oke ya? Maka nanti 0 pangkat 2021 dikurangi 2021 kalikan 0 dikurangi 2021. Ya, 0 pangkat berapapun kan jelas 0. 2 kalikan 0, 0 dikurangi 2021 kalikan 0 itu 0 dikurangi 2021. Ya, jawabannya adalah negatif ya. Harus pakai negatif, sorry. Negatif 2021. Oke guys, saya bahas 6 soal terlebih dahulu. Semoga kalian paham. Kita akan kembali
ke video makin privat lainnya. Semangat terus ya belajarnya ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.